Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini dengan Anas Berkata. Kuliah online kali ini kita nggak akan membahas banyak sekali materi. Materi yang akan kita bahas sekarang itu adalah tentang cara penulisan variabel dan mendeklarasikan variabel. Nah, seperti biasa, kalau misalkan kalian udah membuka IntelliJ AD-nya, kalian bikin project baru. Nah, jika sudah muncul tampilan untuk new project, kalian pilih project SDK-nya versi berapa, bebas. Saya versi 14, kemudian klik next. Setelah klik next, jangan lupa centang create project from template-nya agar kelas mainnya langsung dibuatkan ya. Langsung next, kita tentukan lokasinya ya. Kemarin itu kalau saya nyimpennya di Java, kemudian di dalamnya ini kemarin di pertemuan 2, sekarang kita buat folder baru namanya pertemuan 03 ya. Nah, di pertemuan 03 ini kita akan membahas tentang bagaimana cara penulisan variabel yang baik dan benar ya, sesuai dengan jenis datanya. Kalau sudah, kita pilih pertemuan 03, kemudian open. Untuk project name-nya main aja ya, mungkin nama projectnya. Nah, biar nanti di base package-nya namanya main juga. Kalau sudah, kita klik finish. Nah, kalau sudah muncul tampilan utamanya ya, kita sudah membuat file main.java-nya dan strukturnya sudah benar ya. Di sini materi sekarang itu tentang cara penulisan variabel yang baik dan benar. Nah, seperti yang kita tahu, fungsi dari variabel itu adalah untuk menyimpan sebuah data. Bentuk datanya apapun itu. Fungsi dari variabel adalah untuk menampung sebuah data, baik itu data integer atau data float dan lain sebagainya. Kalau ini sudah, kita buat di bawah. Nah, seperti yang kita tahu, kalau kita mau menuliskan variabel di Java, sebenarnya gampang ya. Kita tinggal menuliskan nama variabelnya seperti apa sama dengan isi datanya seperti apa. Nah, misalkan saya punya data namanya hari 01. Tuh. Misalkan hari 01 sama dengan Senin itu ya, karena Senin itu hari pertama, ditutup dengan titik koma. Nah, kalau misalkan kalian lihat di sebuah variabel, tulisan variabel dan isinya itu bertanda merah. Nah, kalau di IntelliJ AD atau di aplikasi apapun itu, ini artinya terjadi kesalahan. Kesalahannya apa? Kesalahan yang paling umum adalah variabel hari ini belum dideklarasikan. Artinya isi dari variabel ini jenis datanya seperti apa gitu. Nah, kalau misalkan kita tambah nih di depannya jadi string ya, kayak gini, string. Variabel harinya jadi nggak merah lagi nih, tapi yang ini kok jadi merah. Nah, kalau yang ini karena bentuknya string ya, kita bisa tutup pakai kutip. Nah, jadi isinya kayak gini, tipe data yang isinya bisa berupa kalimat, kata. Nah, jadi untuk penulisan variabel yang baik di Java itu, kita harus menuliskan jenis datanya apa, kemudian nama variabelnya apa, dan isinya seperti apa. Kalau misalkan isinya berupa angka, nggak perlu pakai kutip ya, nggak perlu pakai kutip 2. Nah, jadi syarat pertama untuk menulis variabel itu syarat 1 ya. Syarat 1, kita harus menentukan jenis data yang dipakai oleh variabelnya gitu. Nah, syarat kedua nih, variabel itu penulisan namanya tidak boleh angka di depan tuh. Jadi syarat kedua, penulisan nama variabel tidak boleh angka di depan. Contohnya, misalkan saya punya data string, nama variabelnya bukan hari 02 tapi 02 hari. Nah, ini nggak boleh kayak gini. Nah, yang terjadi bakal error. Kita isi dulu, misalkan isi variabelnya itu Selasa.
kayak gini ditutup. Walaupun isinya benar ya, udah hijau kayak gini, penulisan yang kayak gini ini nggak baik. Nah, jadi syarat kedua itu penulisan nama variabel tidak boleh angka di depan kayak gini. Bagusnya di belakang jadi 02 kayak gini. Kalau misalkan si variabelnya pakai simbol gimana? Misalkan bisa ya, di depan harinya itu pakai garis bawah. Tapi kalau pakai strip nggak bisa ya kayak gini, malah jadi error. Nah, bagusnya pakai strip. Pakai titik nggak bisa. Nah, jadi kalau misalkan mau pakai simbol itu kalian bisa menggunakan garis bawah aja kayak gini. Ini masih bisa dianggap sebagai variabel. Syarat ketiga, setiap variabel harus dideklarasikan oleh tipe datanya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya variabel itu harus dideklarasikan, artinya kalau kita punya sebuah variabel, artinya si variabel ini itu harus dideklarasikan sebagai tipe data apa di depannya kayak gini. Maaf salah. Kita harus mendeklarasikan si variabel ini sebagai jenis datanya apa. Gitu. Nah, kalau misalkan tidak dideklarasikan kayak gimana? Misalkan gini nih. Kalian punya nama variabel hari 03 ya, garis bawah 03 misalkan. Isinya itu Rabu ya, Rabu. Nah, ini kan merah ya, artinya masih merah. Kalau misalkan kita nggak mau di depannya itu pasang tipe datanya apa ya, kayak gini contohnya, kita bisa mendeklarasikannya kayak gini. String, S-nya harus gede ya, string hari garis bawah 03. Nah, tapi nggak ada isinya. Hari 03-nya ini cukup ditutup aja kayak gini. Nah, artinya setiap variabel yang dikasih nama dengan hari 03 itu tipenya itu string. Nah, walaupun di bawahnya kita nggak pasang string di depan, artinya variabel ini sama variabel ini tuh sama. Nah, gitu ya. Tapi nanti kalau misalkan penulisannya kayak gini, ini bakal berpengaruh kalau misalkan kalian punya nama lagi di sini hari 03. Nah ya, ada nama variabel yang sama tapi isinya Kamis misalkan ya. Ini bakal mengubah tampilan nantinya. Nah, di sini kan variabel yang hari 03 itu yang pertama diisi dengan Rabu. Yang keduanya di sini ada hari 03, isinya Kamis. Walaupun nama variabelnya sama dengan isi dari variabelnya berbeda, ini bakal menampilkan sesuatu yang berbeda. Yang pertama Rabu dulu, kemudian Kamis. Walaupun tipe datanya sama, string. Tuh, nanti kita contohkan gitu ya. Nah, kita hapus dulu. Contohnya gini. Saya punya variabel dengan tipe datanya integer. I-nya kecil aja, integer. Nama variabelnya misalkan X ya. Nah, ini biasanya untuk hitung-hitungan. Isinya 20. Nah, kalau kita tampilkan si X ini gitu ya. Kita jalankan dulu. Nah, yang tampil adalah 20 karena kita tahu isi dari nilai X adalah 20. Kita pindahkan ke samping dulu ya. Move to right top. Ya, nah ini isinya 20. Tapi gimana kalau misalkan kita bikin variabel X lagi di sini di bawah sama dengan isinya misalkan 50 titik koma. Nah, kalau kita sort nilai X-nya, nah, secara logika kan pasti isinya 20. Nah, tapi kalau misalkan di Java, kalau nilai X-nya diisi dengan nilai baru, maka yang ditampilkan itu nilai barunya di sini. Nah, ini nilai X yang pertama 20, nilai X yang kedua itu 50. Walaupun variabelnya sama, tapi kalau kita tampilkan dan variabel yang keduanya itu beda gitu ya isinya, maka akan menampilkan data yang baru lagi. Seperti itu ya teman-teman, cara penulisan variabel. Nah, kayaknya materinya kita cukupkan sekian dulu ya. Untuk video berikutnya kita akan membahas tentang aritmatika dasar di Java gitu. Jadi kita bakal belajar tentang hitung-menghitung sederhana di Java. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa videonya di like, di share juga biar teman-teman tahu. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.